Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 37, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar yang hidupnya berkenan di hadapannya. Amin. Saya percaya kita semua rindu menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari tengok kiri dan kanan, katakan Tuhan Yesus sayang sama kamu. Kamu luar biasa hari ini, puji nama Tuhan. Mari tundukkan kepala sama-sama, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, hati kami melimpah dengan syukur sebab Engkau baik. Dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Bapa yang kami kecap sampai hari ini. Mari datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu Tuhan. Sepanjang ibadah di siang hari ini ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya Tuhan terlebih dahulu sudah hadir di tempat ini. Siap untuk memberkati umat-Mu Bapa. Dan di dalam nama Yesus, mari yang bersyukur dan bersuka cita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Praise the Lord. Woo. Come on, sing it.
His mercy endureth forever. Hallelujah. Come on. Mari sama-sama katakan, singers. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing it one more time. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Say, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Every say, we worship you. Hallelujah. We worship you for who you are. Everybody say, you are. Come on. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sekali lagi mari katakan, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, say. People from every nation, people from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Say, you are good. Come on. So good, yeah, 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 yeah. Sama-sama. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. Tepuk tangan semuanya. Hey. Hallelujah. Praise the Lord. Kasih setianya untuk selama-lamanya, tidak pernah berubah. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan, people. People from every nation and time, from generation to generation. People from every nation and time, from generation to generation. We worship you. Come on, sing. For who you are, everybody say, we worship you. Hallelujah, we worship you. For who you are.
terus untuk selama-lamanya, bahkan sampai selama-lamanya. Kebaikanmu, kemurahanmu lebih daripada hidup. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Thank you Jesus. Jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Mari sama-sama katakan. Sama-sama katakan pujian. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku dan jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan saja katakan pujian. Bukan dengan
Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Sungguh-sungguh sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu. Boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita, sumber pengharapan kita. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, oh, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. sikap hormat boleh tundukkan, tutup kedua matamu. Pandang Dia sebagai Tuhan satu-satunya yang sanggup melepaskan engkau, yang sanggup menolongmu. Satu-satunya pengharapan kami. Thank you, Jesus.
Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, sama-sama katakan. Sujud di atasnya. Kami bawa hidup kami. Ku terima kasih Tuhan. Kami percaya sesuatu terjadi saat kami menghampiri hadirat-Mu yang luar biasa memenuhi kami. Di dalam Engkau selalu ada harapan yang baru. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Dalam keadaan seburuk apapun, ketika Tuhan ada di tengah-tengah kami, Kau adalah pahlawan perang kami yang menuntun kami dalam setiap peperangan menuju kemenangan Tuhan. Terima kasih, biar Kau kuatkan setiap jemaat-Mu tempat ini, mereka yang datang dengan harapan, dengan pergumulan, dengan doa. Apapun Tuhan kami mau serahkan. Kami hanya mau fokus dan menyembah-Mu dengan hati kami yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Urapi hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu dengan bahasa yang sederhana, biar kami semua dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Dan hidup kami diubahkan hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya diberkati katakan amin. Amin. Beri kemuliaan selagi buat Tuhan kita. Silakan duduk semuanya. Shalom. Senang bisa kembali melayani tempat ini. Haleluya.
Kita tahu keadaan tidak sedang baik-baik. Untuk itu saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang harap. Kalau saya mau beri judul, saya beri judul Prisoner of Hope atau tawanan harap. Apa sih maksudnya tawanan harap? Kita di dunia ini pun sebenarnya semua manusia sedang ada di dalam satu tawanan. Tapi tawanan apa? Di mana kita ditawan, itu yang akan menentukan kehidupan kita. Dunia sedang ditawan oleh ketakutan, dunia ditawan oleh ketamakan, ditawan oleh kebutuhan-kebutuhan yang selalu tidak pernah memuaskan mereka. Jadi tahu kan orang ditawan itu apa? Lawannya apa? Lawannya adalah merdeka. Kalau orang ditawan artinya tidak merdeka. Apa bedanya tawanan dengan orang merdeka? Orang merdeka itu ngelakuin apa aja bisa. Kalau orang ditawan dia gak punya pilihan. Dia disuruh melakukan sesuatu harus dilakukan. Kalau tidak ada konsekuensinya. Seperti saya katakan, orang Kristen, orang percaya itu sudah dimerdekakan. Nah kalau kita merdeka bukan berarti kita tidak bisa memilih hal yang salah. Justru seringkali orang yang merdeka itu karena terlalu bebas, kadang tidak bisa dipercaya untuk mengelola, tidak bisa dipercaya untuk memilih. Karena terlalu bebas, seringkali mereka salah memilih, salah mengelola, dan akhirnya mereka jatuh. Tapi kalau orang ditawan, ya dia nggak ada alasan apa-apa. Ya dia ditawan, dia nggak bisa ngelakuin apa-apa. Maka itu kalau orang ditawan oleh dosa, dia nggak bisa melakukan yang benar. Dia terus berdosa. Karena dia nggak bisa tidak melakukan dosa. Itu yang namanya keterikatan. Tapi kalau orang merdeka, bisa nggak berdosa? Bisa kalau mau. Saya bisa, saudara bisa, kita mau berbuat dosa, bisa. Tapi kalau kita mau untuk menolak dan tidak melakukan, juga bisa. Karena kita punya kuasa untuk berkata tidak, untuk tidak melakukan hal yang salah. Karena kita orang merdeka. Nah kalau kita orang merdeka, lalu apa artinya tawanan harap? Nah ini satu tawanan yang sangat berlawanan. Artinya kalau tawanan harap itu kita sedang ditawan di dalam stronghold atau benteng kekuatan, kubu pertahanan. Bukan kubu pertahanan musuh, tapi kita sedang ditahan di dalam kubu pertahanannya Tuhan. Kalau musuh menahan kita supaya kita tidak bebas dan diperbudak. Kalau Tuhan menahan kita supaya kita dilindungi dan tidak celaka. Itu bedanya. Anak-anak yang masih belum dewasa itu dilindungi di dalam rumah. Ada jam keluar, dibatasi, nggak boleh keluar tanpa pengawasan dan seterusnya. Nah mereka merasa tertawan, bukan. Mereka sedang dilindungi oleh orang tuanya. Beda dengan anak-anak liar dikatakan dalam firman Tuhan. Beda dengan anak-anak yang di luar Tuhan. Mereka kelihatannya bebas tapi sebenarnya mereka tertawan. Kan ada iman, harap, kasih. Kita sedang belajar yang harap. Iman itu kalau orang olahraga itu strength, power. Faith is power. Iman itu kuasa. Kita beriman, kita percaya iman, kuasa. Tapi kuasa ini gak akan bisa bertahan lama. Iman ini gak akan bisa bertahan kalau gak punya harap. Harap ini apa? Endurance. Ada orang sekali ngangkat, wah berat, kuat, ceder, setelah itu drop. Kadang dipaksakan semaput dia karena kehilangan keseimbangan dan habis oksigennya. Jatuh dia. Ya kan? Maka itu saya selalu ingatkan. Jangan mengejar mujizat, kejar Tuhan. Jangan haus mujizat, haus hadiratnya. Nah harap ini endurance, kita butuh harap. Harap ini membuat iman kita ketika belum terjadi, ketika tidak terjadi, kita tetap berharap. Pasti ada yang lebih baik, pasti ada pintu lain, pasti ada cara Tuhan, pasti ada rencana Tuhan. Itu harap. Endurance. Nah kasih itu komitmen.
Jadi sekalipun kita sudah endure lama, kita berharap lama, tapi seakan-akan pohon anggur tidak menghasilkan, pohon ara tidak berbuah. Kambing domba terhalau dari kandang. Kita tetap bisa menari-nari di hadapan Tuhan. Karena kita memiliki kasih. Kita memiliki komitmen. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dia memiliki komitmen. Sekalipun Tuhanku tidak menolong aku tidak akan menyembah patung yang kamu buat. Because I love my God, I love my Jesus. Aku mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Lebih dari jawaban doaku. Lebih dari pemulihan, lebih dari semua yang ada dan ditawarkan oleh dunia. Itu kasih. Itu yang membuat kita komitmen tetap berharap kepada Dia. Siapa kasih itu? Kasih itu adalah Kristus. Grace, anugerah itu adalah Yesus sendiri. Kasih itu adalah Yesus sendiri. Makanya dia kasih hukum yang terutama dan yang pertama adalah kasih. Jadi kalau kita sedang ditawan oleh Tuhan, semestinya bukan kita ini dibatasi kemerdekaannya. Di dalam Tuhan ini gak boleh, itu gak boleh, ini dosa, itu salah, ini. Bukan. Kita sedang diselamatkan, kita sedang dibatasi karena kita sedang dilindungi. Saya tangkap sampai sini. Jadi tawanan harap, the prisoner of hope, itu adalah orang-orang yang punya iman kepada Tuhan. Dan Tuhan sedang melindungi mereka di dalam kubu pertahanannya supaya kita tetap berharap di dalam Dia, bukan di luar Dia. Di dalam kubu pertahanan. Sehingga panah api si jahat yang terus menyerang kita, kita tetap kuat bukan karena kita mampu, tapi karena Tuhan bersama dengan kita. Melindungi, mematahkan setiap senjata yang ditempa, yang diarahkan kepada kita. Hari-hari ini setan sedang menyerang gerejanya habis-habisan. Dia serang jemaatnya, dia serang pelayan-pelayannya, dia serang pemimpin-pemimpinnya. Kalau engkau tidak berada di dalam kubu pertahanan Tuhan, kau tidak akan mampu untuk tetap menjaga hati mengikuti Tuhan sampai pada akhirnya. Berapa banyak orang kecewa kepada Tuhan, kepada gereja, kepada keadaan, kepada manusia. Karena mereka salah berharap. Gereja-gereja yang begitu berharap kepada pemimpinnya, mengagung-agungkan pemimpinnya, begitu pemimpinnya jatuh, kecewa. Orang begitu berharap kepada temannya, saudaranya, yang begitu kaya, powerful, yang diharapkan bisa menolong. Pada saat dia butuh pertolongan, tidak ditolong, kecewa. Ya salah sendiri. Karena Tuhan sudah bilang jangan berharap kepada manusia. Berharaplah hanya kepada aku. Apa sih yang dibutuhkan manusia? Yang dibutuhkan manusia itu kenyamanan, penerimaan, status, dan kontrol, kendali. Manusia semua butuh kenyamanan. Siapa yang gak butuh kenyamanan? Coba ini tiba-tiba minggu depan kursinya diganti kursi yang jadul begitu ya. Pasti komplain semua. Bisa-bisa setengah gak mau datang. Coba tiba-tiba AC-nya mati. Itu saya yang pertama kali pasti gak nyaman. Karena saya paling gak kuat panas. Semua suka nyaman. Jangan bilang, oh aku ini sederhana kok. Aku ini cuman duduk di teras. Minum kopi sama pisang goreng. Udah cukup. Itu nyaman bos. Sama. Semua manusia suka kenyamanan, semua manusia suka penerimaan. Aku gak haus pujian kok. Oke, kamu gak haus pujian, tapi kalau tiap kali kamu ditolak, minder juga lama-lama. Iya kan? Ngomongnya aja kita gak haus pujian. Tapi siapa yang gak suka diterima? Begitu masuk ke satu tempat, ke restoran, ke pesawat, pramugarinya, pramusajinya menyebut nama saudara, Bapak Agung will come back. Wow. Gila, ingat nama gua. Penerimaan.
we feel like very special. Status, jabatan. Wah, aku nggak gila jabatan kok, nggak gila jabatan terus nggak dinaik-naikin. Teman-temanmu yang nggak bisa apa-apa naik jabatan terus, kepingin tahu lo kalau nggak sakit hati. Control. Kenapa manusia stres dan takut? Karena dia kehilangan kendali. Dia nggak bisa kendalikan masa depannya, dia nggak bisa kendalikan besok dia mau apa, dia nggak bisa kendalikan penyakitnya, dia nggak bisa kendalikan keadaan. Makanya dia takut, dia khawatir. Coba dia bisa kendalikan semuanya, dia nggak akan takut. Nah, masalahnya adalah empat-empatnya ini adalah harapan yang salah untuk kita harapkan. Untuk kita kejar. Ya kita suka kenyamanan, kita mau diterima, kita bersyukur kita dapat jabatan. Kita bisa mengendalikan at least nggak seluruh negara, tapi at least dalam kehidupan keluarga kita aja lah kita bisa kendalikan keuangan kita. Kita bisa kontrol kesehatan kita, anak kita, masa depan kita, pasangan kita. Kayaknya semua under control. Kita sudah bersyukur. Nah semuanya itu Tuhan provide, Tuhan sediakan, Tuhan lindungi dan Tuhan berikan. Gak perlu kita kejar, tapi kita cuma butuh ada di dalam kubu pertahanannya Dia. Nah pada saat transisi dari luar masuk ke kubu pertahanan Tuhan, pertama kali kita merasa tidak nyaman. Padahal kita suka nyaman. Yang biasanya melakukan sesuatu yang kita anggap udah budaya begitu. Saya berkati pernikahan di luar kota. Saya nggak tahu dia pakai pawang hujan. Padahal waktu sehari sebelumnya gladi resik itu udah mendung dan ramalan besok hujan. Takut. Saya bilang nggak usah takut. Saya bilang saya lumayan jos kalau mendoakan untuk hujan ini. Saya bilang, ya saya sering berdoa seperti itu. Anak-anak saya saksinya, saya bilang, ayo kita berdoa. Besok Tuhan kasih mendung, lu jangan Pak. Pokoknya besok ada awan yang menutupi, gak terlalu terik, gak terlalu panas, tapi pasti gak hujan. Pak ini Bali hujan terus katanya. Enggak, besok gak hujan. Tapi ternyata sampai selesai acara, kembang api dan semuanya. Kan di Bali kan panas banget. Baru saya dengar, iya itu pakai pawang hujan. Waduh. Saya yakin bukan karena pawangnya. Tapi karena Yesus. Nah hal-hal yang seperti itu kadang kalau suruh kita bilang jangan, gak nyaman kita. Nanti kalau hujan gimana? Nah karena harapmu kepada pawang, harapmu kepada dunia, harapmu kepada budaya, harapmu kepada adat, kepada kata orang tua, kepada mistik, kepada tahyul. Selama harapmu ada di situ, ya nasibmu dikontrol di situ. Makanya saya nggak pernah ngomong, nggak pernah mau jawab kalau orang tanya kamu show apa? Aku show Yesus. Aku nggak mau disamain sama binatang. Pak itu kan cuma hitungan enggak. Buat saya cuma enggak atau iya. Enggak ada abu-abu. Enggak nyaman. Enggak nyaman. Ipar saya tanya. Nah papa saya sudah mau meninggal. Ini barusan minggu lalu meninggal. Papanya di Medan. Di luar kota. Kok tapi nanti kan aku anak laki paling gede. Pasti disuruh pegang hiuh. Disuruh sembahyang aja. Tapi aku kalau cuma pegang terus naruh aja gimana? Jangan. Nanti kalau dianggap anak durhaka. Kamu mending dianggap anak durhaka sama saudaramu atau kamu membuat Tuhan gak suka hatinya. Kecewa sama kamu. Ya gimana ya? Jangan. Gak nyaman. Saya tahu pada saat saudara berubah posisi akan banyak tidak nyamannya. Dari dunia ke Tuhan pasti banyak gak nyamannya. Kumpul sama orang yang gak benar tiba-tiba disuruh stop sama Tuhan. Perhatikan pergaulanmu. Gimana mau ninggalkan dia di teman sejak kecil. Ya makanya hidupmu gak berubah karena teman sejak kecilmu gak benar.
Nggak nyaman. Ya kan? Penerimaan. Kita ditolak. Gak apa-apa. Saya mau beritahu Tuhan selalu menerima saudara. Saudara gak usah pusing tentang jabatan. Benar. Pokoknya saudara melakukan yang terbaik dimanapun saudara bekerja, berada. Tuhan tidak pernah hutang. Di tempat itu mungkin saudara tidak dihargai. Tapi kalau terus diperlakukan seperti itu, Tuhan akan menyediakan tempat baru di mana saudara akan langsung dipromosikan ke tempat yang jauh lebih tinggi. Dan itu saya melihat banyak kesaksian seperti itu. Sakaria 9 ayat 12. Maka itu dikatakan demikian, Sakaria 9:12. Kembalilah ke kubu pertahananmu. Kembalilah ke kubu pertahananmu, hai para tawanan yang penuh harapan. Kembalilah ke kubu pertahananmu, hai tawanan yang penuh harapan. Pada hari inilah aku akan mengembalikan kepadamu 2 kali lipat. Return the stronghold, you prisoners of hope. Even today I declare that I will restore double of you. Balik ke kubu pertahananmu. Di mana kubu pertahananmu? Jangan salah masuk kubu pertahanan. Ada banyak benteng-benteng di dunia ini, ada banyak stronghold. Ada strongholdnya setan, ada strongholdnya Tuhan. Stronghold Tuhan cuma satu. Semua kepercayaan, semua agama baik, saya percaya. Tapi jalan kebenaran dan kehidupan itu cuma satu. Dan cuma di situ kita akan masuk. Kembali ke sana, ke kubu pertahanan Tuhan. Jangan ke kubu pertahanan yang lain. Karena di kubu pertahanan lain, ada kubu pertahanan, ada stronghold hawa nafsu. Ada stronghold penderitaan, daging, kebiasaan buruk, dosa. Banyak stronghold dunia, jangan salah masuk. 2 Samuel 22 ayat yang kedua. Daud berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Pemazmur katakan, ya Tuhan. Tuhan itu adalah bukit batunya. The rock. Kubu pertahanan, stronghold. God is our stronghold. Dan penyelamatku. Dikatakan. Sementara itu di Sakaria 9 lagi, di ayat yang ke-9 katakan, bersorak-soraklah dengan nyaring. Ini satu nubuatan tentang Tuhan. Hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, dia adil. Jadi jangan saudara bilang gara-gara orang lain dapat lebih dari saudara, kok bilang Tuhan gak adil. Gara-gara orang lain dapat lebih cepat dari saudara, saudara lama gak dapat, saudara bilang kok gak adil. Enggak, dia adil, tapi keadilannya Tuhan tidak bisa diterjemahkan dengan hitungan kita. Karena keadilan Tuhan adalah keadilan yang dilandasi oleh kemahatauan Dia. Pokoknya sebagai tawanan harap, sebagai orang yang percaya dan orang yang berharap, saya tidak mau terlalu pusing kenapa, mengapa. Yang penting bagi saya cuma bersyukur apa saja yang Tuhan berikan kepada saya. Apalagi hari-hari ini. Setelah saya memiliki satu usaha kecil-kecilan, tapi di dalamnya saya melihat banyak teman-teman, rekan-rekan, bahkan pelanggan-pelanggan yang begitu kaya. Bahkan mereka adalah sebagian besar ada orang-orang percaya, orang-orang gereja. Yang tadinya kalau kami lihat dari luar, wah ini picture perfect. I want to be like him. Udah kaya, melayani, kayaknya luar biasa, wah kayaknya sempurna. Begitu tahu belangnya, itu 11-12 sama Lucifer. See? Dan suara yang lembut itu memberikan impresi kepada saya. Simple, he just asked, do you still want to be like him?
Tetap mau kayak dia? No, thank you. Aku bersyukur dengan apa yang ada. Dia adil dan jaya. Dia lemah lembut. Waktu ngajarin kita dia lemah lembut. Dia gak kayak Tuhan yang garang, yang penuh ancaman, enggak. Dia lemah lembut. Dan dia mengendarai seekor keledai, humble. Dia rendah hati. Seekor keledai beban yang mudah. Maka itu Tuhan bilang, aku akan memberikan kamu cook, tapi cook yang aku berikan itu enak. Cook itu belenggu loh. Cook itu belenggu loh. Mana ada sih belenggu enak? Tahu karapan sapi ya? Yang di Madura itu sapi dibelenggu berdua, jalannya cepat begitu. Dipacu. Supaya nggak nganan ngiri, nggak keluar jalur, dikasih belenggu kayu yang berat. Supaya mereka dikunci di situ, nggak bisa melakukan di luar kontrol pengendalinya. Nah Tuhan juga kasih kita begitu. Tapi belenggunya, cooknya itu enak, dia bilang. Apanya enak? Tuhan ini berat. Berat karena kamu ukur dengan harapanmu yang salah. Semakin kau salah berharap, semakin berat cook yang Tuhan berikan itu rasanya. Tapi begitu harapanmu shifting, berubah kepada harapan yang lebih kekal, harapan yang benar di dalam Tuhan, harapan di mana aku mau berubah hidupku, harapan di mana aku selalu bersyukur karena Tuhan tahu yang terbaik buat aku, maka cook yang dia berikan itu kita bisa nikmati setiap hari. Ya ternyata gak berat-berat juga ya Tuhan, kalau aku bisa bersyukur. Siapakah Tuhan yang kepadanya kita bisa berharap? Siapa sih? Saya tahu saudara semua kenal Tuhan Yesus. Tapi mari kita konfirmasi lagi dengan firman Tuhan di dalam Mazmur 113. Siapakah yang seperti Yahweh Elohim kita, Tuhan Allah kita, yang berdiam di tempat tinggi, yang merendahkan dirinya. Lihat, ini Mazmur udah bernubuat sebelum surat Paulus yang mengatakan Tuhan turun mengosongkan dirinya, kenosis. Supaya dia bisa menjadi sama seperti kita, mati di atas kayu salib, merasakan semua yang kita rasakan. Kalau dia tidak mengosongkan kuasanya, keilahiannya, mau tidak akan bisa melawan dia. Dia harus kosongkan dulu, mengambil rupa seorang hamba manusia, yaitu Yesus. Dia pakai untuk menyelamatkan kita semua. Dan ternyata di dalam Mazmur 113 sudah dinubuatkan mulai ayat yang kelima. Dan ayat yang keenam dikatakan merendahkan dirinya untuk melihat segala yang ada di langit dan di bumi. Dialah yang membangkitkan orang miskin dari dalam debu, mengangkat orang yang kekurangan dari tumpukan kotoran. Agar dia dapat menempatkannya duduk berdampingan dengan para pembesar. Bahkan bersama para penguasa umatnya. Dia yang akan promote kita. Dia merendahkan dirinya supaya dia bisa mengangkat kita. Maka itu orang yang meninggikan akan direndahkan. Dan orang yang merendahkan dan direndahkan akan ditinggikan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi jangan pernah merasa minder dengan keadaanmu saat ini. Sekalipun kau tidak dihargai manusia, gak dipandang manusia, pekerjaanmu diremehkan, gak ada yang lihat, gak ada yang menghormati saudara, tidak ada yang welcome saudara, it doesn't matter. Karena Tuhan menerimamu. Dan indah pada saatnya dia akan meninggikan kau. Dia akan membuat wanita mandul duduk mendiami rumah dan menjadi ibu yang bersuka cita atas anak-anaknya. Haleluya dikatakan di situ. Saudara, ini berbicara tentang pemulihan. Ketika Yesus datang, ketika Yesus hadir, selalu ada pemulihan. Yesus hadir 2000 tahun yang lalu, ada keselamatan yang terbesar buat umat manusia. Yesus naik kembali ke surga, apakah dia meninggalkan kita? Tidak. Dia katakan, aku akan memberikan Roh Kudusku. Dan Roh Kudus sekarang menyertai kita. Kehadiran Roh Kudus adalah kehadiran Yesus di dalam kita. Nah, setiap kali kita ada di kubu pertahanan yang benar,
Kita fellowship dengan Yesus melalui Roh Kudusnya. Saudara, di situ ada pemulihan. Cuman di dalam Tuhan ada pemulihan yang benar. Di luar Tuhan itu bukan pemulihan. Kelihatannya pemulihan, tapi semestinya adalah kepalsuan. Yang akan mendatangkan berbagai-bagai pencobaan. Dan akan membawa orang-orang terjerumus di dalam hukum, di dalam dosa, di dalam berbagai-bagai masalah. Maka itu Tuhan bilang, ya, andalkan Dia. Agama mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang besar, Tuhan yang suci, tidak terjamah, tidak bisa sembarangan diajak komunikasi, ada waktu-waktu tertentu, nggak bisa seenaknya, nggak bisa disentuh, nggak bisa ditemui setiap saat. Terus kalau nemui mungkin harus teriak dan seterusnya. Dan macam-macam dengan berbagai macam apa itu ritual-ritual ibadah, aturan manusia yang membuat kita seakan-akan lebih berderma, lebih kudus, lebih suci dari yang lain. Semua itu Tuhan katakan seperti kain kotor di hadapanku. Karena ibadah yang kau lakukan adalah ibadah dengan perintah manusia. Tuhan katakan yang dianggapnya benar, tapi buat aku semua adalah kain kotor. See? Kita bersyukur kita punya Yesus yang tidak susah dijangkau. Engkau bisa saat ini pun kau bisa duduk dengan mendengarkan khotbah dan kau mengatakan, amin Tuhan, I love you. That's it. Engkau bisa mengaminkan setiap firman, kau bilang, ya Tuhan aku percaya firman-Mu, Engkau memang begitu baik. Engkau sudah ngomong sama Tuhan dan Dia dengar. Karena Dia tidak jauh ada di surga. Allah Bapa yang bertakhta di surga, iya itu benar, tapi Roh-Nya yang kudus ada di dalam setiap orang percaya. Di dalam setiap kita. Sehingga waktu kita merasakan sesuatu, kita ngomong sesuatu, Dia tahu, Dia dengar, dan Dia ikut merasakan. How amazing. Benar kan? Begitu luar biasa. Kita mengenal Tuhan yang penuh anugerah. Dia mau merendahkan diri dan mengosongkan dirinya demi bertemu dan berinteraksi dengan kita. Di dalam Matius kan dikatakan 18:12, bagaimana pendapatmu jika seorang memiliki 100 ekor domba, lalu seekor di antaranya tersesat. Tidakkah ia akan pergi mencari yang tersesat itu dan meninggalkan yang 99 di atas gunung? Matius ini nanya di dalam kitab Matius, kalau kamu, maksudnya kita, punya 100 domba, kita gembalakan, satu nyangkut. Bukankah kita akan tinggal yang 99 untuk menyelamatkan yang satu, supaya nggak kehilangan kan ya? Tapi kalau saya jawab, belum tentu, saya lihat-lihat Tuhan. Yang satu jauh nggak nyangkutnya. Kalau nyangkut mending saya cut loss yang satu daripada saya hilang yang 99, right? Ya benar, kalau saya begitu, I will never sacrifice my family to help other people. Bapak kan hamba Tuhan. Ya benar saya hamba Tuhan, tapi saya nggak vlog. Family saya nomor satu. Tapi Tuhan ngajar begitu, makanya saya bukan Tuhan. Makanya kamu harus percaya Tuhan, jangan percaya pendeta. Karena pendeta ini manusia dan manusia ini akan mengutamakan dirinya, mengutamakan keluarganya, mengutamakan orang-orang yang lebih dekat dengan dia daripada orang-orang yang dia tidak kenal. Saya gak akan tiba-tiba ada orang nangis di pinggir jalan terus saya berhenti, saya turun, saya tolong. Iya kalau benar, kalau enggak saya bisa dibegal. Nah iya kan? Saya pernah dengan gembala senior saya almarhum Bapak Abraham Alex waktu dia ada di Amerika. Beliau kelihatannya begitu besar, ya garang begitu, namanya besar. Enggak, begitu dia jalan, hati untuk jiwa-jiwa itu benar-benar saya tahu karena saya sering bersama dengan dia. Dia keluar dari hotelnya, jalan begitu, mau ke parkiran, ada perempuan satu entah mau habis berantem atau apa, dia nangis di pinggir jalan begitu, bule. Pak Alex ngomong sama saya, ayo didoa ta, pakai bahasa Surabaya gitu. Saya bilang, no om, jangan om, ini Amerika om. Jangan sembarangan, kita niatnya nolong, nanti ada apa-apa, kita malah dapat karena orang sini banyak yang gila. Saya bilang begitu, gitu ta, didoakan sebentar apa? Udah om, kita doakan dalam hati aja. Saya bilang begitu, iya kan? Tapi Tuhan, karena Dia maha tahu,
Dan dia tidak memandang hati yang hancur sebagai satu yang hina. Dan tidak ada yang stranger, tidak ada yang asing buat Tuhan. Penjahat yang terjahat sekalipun dia terima. Dia jangkau, dia tolong. Maka itu berharaplah kepada Tuhan. Jangan mengidolakan manusia. Mungkin saya orang yang paling boring. Saya ngomong sama istri saya. I don't know why. Dari dulu waktu saya belum percaya Tuhan pun. Saya gak pernah punya idola. Seneng banyak ya. Seneng sama bintang film zaman dulu. Ya waktu kita SMP, SMA itu ya. Bintang film Hong Kong begitu. Ya ini kok cakep ya, ini kok cakep ya. Tapi saya gak pernah punya idola. Grup band, grup musik, saya dengar ya ada lagu-lagu yang seneng, tapi saya dengar banyak grup, banyak penyanyi, nggak cuma satu gitu loh. Kemarin Efor datang gila semua tahu nggak? Tiket war termasuk istri saya, ipar saya yang baru melahirkan masih nyusuin di Surabaya, berangkat tuh ke Jakarta, bareng-bareng ke GBK. Dia bilang, you drive ya? No, Grab. Kurang kerjaan kali pun. Efornya pulang. BTS datang. Suster saya yang gila. Tiket war dia tiap hari. Aduh, bu aku gak dapat bu. Coba cariin tiket. It's okay. Gak dosa. Cuman maksud saya begini. Seringkali kita mengidolakan, menaruh harap kita kepada sesuatu yang sia-sia. Kenapa kita tidak mengidolakan cuma satu saja, Tuhan aja, Yesus saja. Idol itu kan something that we worship. Sesuatu yang kita sembah itu idola. Itu cuma Yesus. Gak boleh ada yang lain. Karena hanya dia yang rela meninggalkan banyak untuk nolong yang satu. Kenapa? Pertama karena dia maha tahu dan dia juga maha kuasa. Dia tinggalkan yang 99 bukan berarti yang 99 itu terbengkalai. Tetap under his control. Dan dia tidak akan meremehkan cuma satu ya. Salahmu sendiri udah tahu 99 sini lu sih. Sok pinter. Ya udah sana. Enggak. Dia akan jangkau dan ambil. Karena setiap jiwa itu berharga di mata Tuhan. Jadi jangan sekali-kali saudara bilang, ya mungkin dia berharga, kalau aku mungkin gak segitu berharganya kali. Kalau aku hilang gitu, ya mungkin belum tentu Tuhan nyari kita, enggak. Saya pernah katakan, kita semua itu a small piece of puzzle. Memang kita kecil. Mungkin kita hilang satu, dunia gak akan notice. Mungkin kampung kita aja nggak akan notice kalau kita hilang. Mungkin baru bertahun-tahun, si bapak itu kok nggak pernah kelihatan lagi gitu, ya kan? Tapi buat Tuhan satu piece kecil ini dia akan tetap cari. Kenapa? Karena rencananya yang begitu besar, satu puzzle yang besar nggak akan lengkap tanpa satu titik kecil, yaitu saudara dan saya. Dan karena Tuhan itu sempurna. Dia sangat obses dengan kita, dalam tanda kutip. Karena dia sempurna, dia gak mau gambarnya gak sempurna. Puzzle-nya harus sempurna. Dia akan cari saudara sampai dapat untuk menutup satu titik yang kosong itu. So, setiap kita berharga di mata Tuhan. Karena engkau adalah biji mata Tuhan. Saudara tahu Nabi Hosea? Pernah baca gak di firman Tuhan tentang Hosea? Hosea ini nabi yang paling kasihan menurut saya. Harga dirinya diinjak-injak habis ini. Manusia yang penuh kasih aja, kalau istrinya nyeleweng, susah untuk bisa mengampuni. Apalagi buat seorang pria yang ego harga diri yang tinggi. Susah untuk mengampuni. Ini bukan cuma laki sembarangan, ini nabi bos. Nabi. Istrinya yang nyeleweng sampai berapa kali. Tuhan bilang ambil kembali Gomer, nikahi istrimu kembali, tebus dia, udah disuruh ngampuni, disuruh terima balik, disuruh kawin
menikahi lagi sebagai istrinya, mengampuni, disuruh nebus 15 shikal perak. Dia yang nyeleweng, dia yang dijual jadi budak, gua harus ngampuni, gua harus nebus. Pakai harta gua, 15 shikal perak. Udah gitu gak tobat nyeleweng lagi, disuruh ngampuni lagi. Gak tobat nyeleweng lagi, disuruh ngampuni lagi. Coba sedikit bayangkan keadaan kalau engkau jadi Hosea gimana. Tuhan kok kejam banget sih sama Hosea Tuhan. Enggak, dia enggak kejam. Hosea ini dipakai, memang dia setiap nabi harus berkorban dari setiap panggilannya. Dan kebetulan panggilan Hosea adalah untuk menggambarkan anugerah dan kasih Tuhan yang begitu besar. Kamu sudah nyeleweng dari aku berapa kali. Keluar dari aku berapa kali. Meninggalkan aku berapa kali. Tapi aku tetap datang mengambilmu kembali sebagai anakku. Sebagai mempelaiku. I will never give up on you, kata Tuhan. Kau sudah sakitin hatiku. Kau sudah kecewakan aku. Kau sudah mengkhianati aku. Tapi aku tetap datang lagi. Untuk mengambilmu kembali. Menjadi mempelaiku. Wow. How amazing. His amazing grace. Saudara, ada satu quote begini. Religious people find God useful. Christian find God beautiful. Orang agamawi menganggap Tuhan itu berguna. Tuhan berguna untuk nyelamatin aku, Tuhan berguna untuk memberkati aku, Tuhan berguna untuk apapun yang aku butuhkan dia bisa provide. Tuhan berguna. Apa aku gak menggunakan Tuhan, itu buktinya kamu melakukan sesuatu supaya Tuhan bisa give you back. Transaksional. Engkau mau sembahyang, engkau mau berkorban, engkau mau melakukan amal ibadah supaya Tuhan give you something. One of those is salvation, keselamatan. But our God is different. Engkau gak perlu ngasih dia apa-apa, dia kasih hidupnya supaya saudara dan saya selamat. Cuma-cuma. Keselamatan adalah anugerah, bukan hasil perbuatanmu dan tidak ada seorang pun yang meninggikan diri karenanya. See? Religious people find God useful. Orang agamawi memandang Tuhan itu berguna, but Christian find God beautiful. Kita sebagai orang Kristen, kita gak nganggap Tuhan kita itu berguna. Tapi kita menganggap dia itu indah. Jadi waktu kita datang dalam hadiratnya, kita gak mikir lagi gunanya apa aku doa. Gunanya apa aku melayani. Gunanya apa aku berkorban. Enggak. We just come to worship Him. Because He's beautiful. Kita datang aja. Kita layani, kita memberi, kita berkorban, kita menyembah. Karena kita cinta. Karena dia begitu indah. And that's worship, Christian worship. Ayo saya ajak saudara, ketika kita datang kepada Tuhan. Bukan datang dengan harapan yang aneh-aneh, enggak. Tapi kita cuma datang karena kita mencintai Tuhan. Kita melayani karena kita mencintai Tuhan. Kita memberi karena kita mencintai Tuhan. Karena dia begitu indah buat kita. Mazmur 34 ayat 9 katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Engkau harus mengecap sendiri selain melihat. Engkau gak bisa dengar dari kata orang, Ayub dia begitu setia. Tapi dia tidak punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Sehingga waktu dia diberikan begitu besar cobaan, dia tetap setia, puji Tuhannya. Tapi dia ajak Tuhan berperkara. Dia bilang, kenapa Tuhan? Aku sudah lakukan semuanya.
yang terbaik buat Tuhan. Tapi kenapa ini semua menimpa aku sampai teman-teman sahabat-sahabatku pun sampai meninggalkan aku dan menghakimi aku. Tapi Tuhan bilang, karena kamu belum tahu aku secara pribadi. Ayo kita ngobrol. Dan di pasal yang 40 terakhir sekian. Ayub declare pada saat keadaannya dipulihkan. Dulu aku kenal Tuhan hanya dari kata orang. Dia gak mengecap sendiri. Tapi sekarang aku mengenal Tuhan secara pribadi. Ayo saudara kecap. Bagaimana mengecap? Butuh usaha sih. Kadang gak nyaman. Kadang kepanasan. Kadang kepedesan. Kadang kepahitan. Kecap. Kalau engkau gak merasakan Tuhan sendiri, engkau tidak akan bisa melihat betapa baiknya Dia. Di Surabaya itu ada satu snack yang saya suka, namanya OT-OT. Belum makan semua kan? Biar saudara lapar, saya describe itu OT-OT. Dalamnya ada babi cincang, semua makan babi kan? Gak apa-apa, babi sehat, pengusir setan. Saudara, ada tiram, ada rumput laut, dicampur semua terus digoreng dengan lapisan tepung yang crispy. Enak banget itu, saya suka. Tapi setiap saya di Jakarta, di date, di cell group kami, saya jelaskan, gak semua tahu tuh itu apa. Saya bilang enak, saya jelaskan saudara. Tapi cuma bisa bayangkan, oh kurang lebih kayak begini ya, rasanya kayak apa. You will never know until you kecap. Suatu saat saya bawakan di oven, suruh mereka ngecap. Mereka gigit, wow enak banget ini. Gimana, di mana sini belinya? Oh ada, saya bilang gitu, mungkin ada. Frozen juga bisa kok didatangi. Oh enak banget. Baru setelah mengecap, baru semua inderanya menangkap apa yang saya maksud enak itu. Kalau saudara mengecap Tuhan, baru saudara tahu secara pribadi. Oh ternyata baiknya Tuhan itu kayak begini ya. Dia gak sekedar cuma kasih kita mujizat, menolong kita. Tapi baiknya Tuhan itu begininya ya, sampai pada saat aku benar-benar down, Dia ada mengangkat aku kembali, memulihkan keadaanku, gak pernah meninggalkan aku, memberikan aku penghiburan. Pada saat aku hilang harap, Dia memberikan harap. Kecap, pemazmur bilang. Saudara, saya gak akan berpanjang, cuma saya mau beritahu. Orang itu gak butuh dengar kisah sukses saudara, terlalu banyak motivator di dunia ini sudah. Ya, people need to hear stories of failure and redemption, more than they need to hear stories of success and accomplishment. Orang itu saat ini, apalagi di hari-hari ini, lebih butuh mendengar kisah tentang kegagalanmu yang ditebus oleh Tuhan dan pada akhirnya dipulihkan Dia. So, jangan minder kalau engkau pernah gagal, engkau pernah salah. Tapi Tuhan akhirnya pulihkan dan orang-orang lihat dia itu dicintai Tuhan, dia itu disertai Tuhan. Cuman Tuhan yang pulihkan dia. Kalau bukan Tuhan gak masuk akal, gak bisa dia jadi seperti itu. Instead of orang yang cuma ngomong kesuksesan, kekudusannya, penyembahannya dengan Tuhan yang begitu luar biasa. Itu malah jadi jemaat yang stres tambah stres, tahu nggak? Kenapa? Ya Tuhan, aku nggak bisa doa kayak dia Tuhan, makanya aku dihukum kayak begini. Ya Tuhan, aku nggak bisa baca firman kayak dia Tuhan, aku nggak bisa merenungkan siang malam firmannya kayak dia, sehari baca firman 2 jam 3 jam Tuhan ya. Memang kengangguran, itu orang nggak ada kerjaan kali ya. Kalau kok ada kerjaan kok nggak sampai 3 jam baca firman Tuhan, Tuhan nggak suruh kok berjam-jam begitu. Kalau engkau libur silakan ya kan. Tuhan cuma mau engkau baca, renungkan. Tuhan mau engkau berdoa, melibatkan Dia setiap saat. Enggak suruh engkau 24 jam memuji Dia. Enggak. Saya tangkap yang maksud saya. Maksudnya simple. Orang hari-hari ini enggak perlu lihat lagi show off. Itu cuman orang-orang yang ininya kurang, yang dia hebat ya. No. Orang hari ini butuh lihat orang itu loh dipulihkan Tuhan. Setiap kali saya ke Surabaya, saya khotbah di beberapa gereja, selalu ketemu salah satu dari teman saya SD, teman saya SMP. And
Mereka datang ke saya. Selalu dia tepuk saya. Gila lo, gue gak nyangka. Lu yang paling bejat dulu di sekolah, lu yang paling begini sekolah. Gak nyangka lu yang begini. Dia ungkit dosa saya dulu. Ini mungkin dipakai setan kali ya. Gak nyangka lu jadi begini. Tapi dia juga bertobat, beberapa teman saya bertobat juga. Iya, mereka bilang simpel. Kalau bukan Yesus, gak mungkin. Saya bilang, iya, kalau bukan Yesus, gak mungkin. Saya juga tahu saya gak mungkin bisa begini kalau bukan Yesus. Kegagalan sendiri itu gak baik, gak harus kita gagal. Tapi Tuhan, ya, dia berjanji untuk mendatangkan kebaikan di balik kegagalan itu, untuk mendatangkan kebaikan supaya orang-orang itu diingatkan kembali. Dan kisah ini akan memberikan mereka harap, menjadi mereka the prisoner of hope, tawanan harap. Orang yang bejat kayak Agung aja bisa jadi pendeta. Jadi mereka punya harap, suaminya, saudaranya, anaknya yang begitu keluar jalur pasti bisa dipulihkan. Orang yang separah gini bisa pulih, masa yang segitu gak bisa pulih? Kalau mau pamer kegagalan dan kehancuran, susah saudara mengalahkan saya. Ayo kita renungkan. Your job is not to change people's mind. Tugas kita bukan untuk merubah pikiran orang. Tugas kita adalah untuk bertanding dalam pertandingan kita sendiri. Amin. Dan untuk berlomba dalam pertandingan kita tidak akan bisa bertahan kalau kita tidak punya harap. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang selalu menuntun kami di masa-masa yang sukar ini khususnya Tuhan. Kami mau tetap berharap. Kami mau masuk ke dalam kubu pertahanan-Mu. Benteng pertahanan yang begitu kokoh. Orang-orang yang di luar akan mengatakan, itu tawanan, itu tawanan. Dia gak boleh lakukan ini, gak boleh lakukan itu. Gak bebas, dia Kristen, dia fanatik. No. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa engkau ada dalam kubu pertahanan. Bukan karena engkau ditawan, tapi karena engkau dilindungi. Karena engkau punya iman, engkau punya harap, engkau ada dalam kubu pertahanan yang benar, kubu pertahanan Yesus. Sebagai tawanan-tawanan harap. The prisoner of hope. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Satu hal yang kami tahu, percaya dan amini bahwa Tuhan Yesus tetap baik dulu, sekarang dan selama-lamanya. Di tengah-tengah dunia yang paling buruk, Tuhan tetap baik. Amen. Bahkan kebaikan-Mu akan kami rasakan semakin besar. Di dalam kelemahan kami, kekuatan-Mu semakin nyata. Dengan berdiam dan berharap kepada-Mu, disitulah letak kekuatan kami. Dan ketika kami berharap kepada Tuhan, tidak akan dikecewakan. Mari semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir atau ingin tahu lebih banyak tentang gereja BSD Church, boleh temui kami setelah ibadah, atau Bapak Ibu juga bisa mengikuti media sosial kami ya di Instagram, TikTok untuk informasi lengkap tentang jadwal-jadwal kita, kegiatan kami seminggu ke depan. Kita akan memberikan persembahan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, syukur untuk firman yang kami percaya mengubahkan kami, setiap diri kami ya Tuhan. Kami melihat bahwa hidup kami adalah jalan yang Kau berikan untuk mengubahkan orang lain juga ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga akan memberikan persembahan kami pada pagi ini. Kami percaya Engkau berikan cukup berlimpah-limpah bagi kami, dan kami mau menyalurkannya untuk orang lain, untuk gereja kami, dan perluasan Injil Kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Kami umat-Mu, alami kebaikan-Mu. Kasih setia-Mu sungguh nyata di hidup
Monday Blessing setiap hari Senin jam 7 pagi diadakan melalui Zoom Meeting. Morning Worship setiap hari Sabtu jam 5 subuh, Ruang Mandalikan Rembesi Hotel BSD. Kita bertemu kembali dalam Sunday Concert Minggu 21 Juni 2026 jam 9 pagi dan jam 11 siang di Auditorium Gunung Salak Rembesi Hotel lantai 6 bersama Pastor Ruth Julia. Sekian kegiatan News Sepekan BSD Church. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara bisa melihat melalui Instagram, TikTok, atau YouTube channel BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih Pastor Gusti Agung sudah menyampaikan firman Tuhan. Menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa penyertaan dan pertolongan Tuhan sepanjang ibadah ini berlangsung. Tuhan siap untuk memberkati setiap kami yang hadir. Setiap kami yang datang dengan segala kelemahan tubuh, Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah pulihkan. Yang kurang pengharapan, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Yang lemah, Tuhan kuatkan Bapa. Yang bergumul, lemah masalah keuangan, Tuhan juga akan berkati mereka dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan haleluya, haleluya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan, berkat-Nya selalu dilimpahkan, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.